Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali di kelasnya Pak Guru, di kelas online untuk mapel PAI. Walaupun serba terbatas seperti ini, hanya belajar secara online, anak-anakku di rumah Pak Guru di sekolah, tetap semangat, kita sama-sama semangat belajar. Dan alhamdulillah, lagi-lagi Allah masih memberikan Pak Guru dan anak-anakku semua kesehatan untuk tetap aktif ikut belajar untuk pembelajaran hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan yang paling baik, Nabi yang menjadi contoh untuk kita semua, baik itu tutur kata dan perbuatannya. Masya Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa tadi Allah akan memberkahi pelajaran hari ini dengan cara memudahkan pelajaran hari ini. Amin, insyaallah. Anak-anakku silakan dibuka bukunya pembelajaran 7 halaman 37, Tadabbur Al-Quran. Jadi kita akan mentadaburi atau membaca atau mendalami Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas. Mendalaminya dalam artian kita menghafal surahnya, kita menghafal artinya dan mengerti maksud dari artinya. Cukup seperti itu. Namun sebelum itu kita akan belajar tentang kisah turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu turun ketika ada seorang Yahudi menemui Nabi Muhammad SAW, lalu Yahudi itu berkata, "Ceritakanlah kepadaku siapakah Tuhanmu? Dari apakah Tuhanmu diciptakan? Dari apakah Tuhanmu diciptakan? Dari emas, perak, atau besi? Apakah Tuhanmu makan dan minum? Dan apakah Tuhanmu punya anak?" Allah menjawab pertanyaan orang Yahudi itu dengan menurunkan surah Al-Ikhlas kepada Nabi Muhammad. Surah Al-Ikhlas, anak-anakku, diturunkan di kota Mekah. Jika surah turun di kota Mekah, artinya masuk dalam surah Makkiyah. Kalau surah itu turun di Madinah, maka surah itu disebut surah Madaniyah. Jumlah surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Ada 4 ayat. Sekarang anak-anakku bisa dibuka bukunya halaman 38. Mari kita melafalkan surah Al-Ikhlas dan menerjemahkan, menghafal terjemahan surah Al-Ikhlas. Ya, dengarkan baik-baik, Pak Guru bacakan terlebih dahulu. Ya, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Dia. Kita ulang. Yang pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Ya, Masya Allah, kita sudah menghafalkan ayatnya, kita sudah belajar membaca atau menghafal terjemahannya. Sekarang kita akan belajar tentang maksud dari arti itu. Pertama, dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya apa? Allah Maha Esa artinya Allah itu tunggal, Allah itu satu. Jadi Allah itu tidak ada bilang Allah satu, Allah dua, Allah tiga, Allah empat. Tidak ada. Allah hanya satu, anak-anakku. Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah lah yang memberi kita semuanya. Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita kesehatan, dan itu datangnya semua dari Allah. Tempat kita meminta hanya kepada Allah. Tidak ada tempat meminta seperti kita meminta ke gunung, pohon besar, kuburan. Tidak ada yang seperti itu. Meminta ke sungai yang besar, ke lautan, tidak ada yang seperti itu. Hanya kepada Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya apa, anak-anakku? Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Allah ada dengan sendirinya. Dan yang terakhir, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Maksudnya apa? Allah adalah puncak tertinggi dari yang kita sembah. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih maha kuasa lagi dari Allah. Artinya Allah lah yang paling maha kuasa, anak-anak. Ya, kita sudah belajar tentang kisah turunnya surah Al-Ikhlas, tentang dimana di awal pertanyaan Yahudi tentang bagaimana Allah diciptakan dari apa, emas, perak atau besi. Dengar anak-anakku, Allah tidak diciptakan dari perak, Allah tidak diciptakan dari emas, Allah tidak diciptakan dari besi. Allah ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, tetapi Allah mampu menciptakan. Maksudnya Allah mampu menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan seluruh alam semesta beserta isinya. Sekarang anak-anakku, tugasnya adalah kita kerjakan soal latihan pada halaman 41. Semangat mengerjakan. Alhamdulillah, itulah pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku dimudahkan dan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu tetap dijaga adabnya, murojaahnya selalu dijaga. Surah atau hafalan yang menjadi hafalannya, surah yang sudah dihafal tetap dimurojaah, karena biasa kita lupa-lupa itu, anakku. Itulah gunanya kita memurojaah supaya hafalan kita tidak lupa. Semangat memurojaah juga di rumah, selalu taati orang tuanya, hormati orang tuanya, dan jaga adabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.